Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa dengan kami lagi. Dengan saya, Tara, dan rekan saya, Novita, di acara Podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada hari ini, kita akan membicarakan di bulan April nih. Di bulan April ini kita akan membicarakan tentang apa nih biasanya kalau bulan April ini? Pasti dong. Ibu kita kan. Merdu nggak di suara saya? Ya, jadi tentang bulan April momentumnya adalah Hari Wanita ya. Karena kita sudah hadir nih, dua Kartininya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nih. Nggak ada tandingannya ini, dua wanita kita ini. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Novita. Iya, selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Mbak Novita, Mbak Tara. Sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatan dari senyumnya, ronanya, semeringahnya ini ya kan. Alhamdulillah. Ini dua Kartininya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nih. Iya, yang lain ganteng. Dua ini yang paling cantik ini. Paling cantik. Kalau ada lagi yang lain soalnya. Iya ini ya. Bu Lili Septriana ini di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini sebagai apa Bu? Terima kasih Bu Novita. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pemulihan Aset dan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, merangkap sebagai Kepala Rubasan untuk wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Luar biasa kan? Mantep, gak kaleng-kaleng pokoknya ini. Nah, satu lagi nih, Bu Tia ini. Izin memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Tia Novalianti, saya Kasubag Bin di Kejari Bandar Lampung. Ini nih, yang ngurusin seluruh kepegawaian Dan juga gaji-gaji. kita harus baik-baik nih, sungkem gitu kan, Ibu dan Di momen Kartini kita nih ya, kita alhamdulillah nih jabatan struktural kita diisi oleh perempuan-perempuan. Iya. Wah, yang luar biasa ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang ibu kita Kartini yang harum namanya itu, menurut Ibu Lili dan Ibu Tia, apa sih sebagai jaksa ya perempuan, sebagai bagaimana keseharian ibu itu? Kita ini sebagai memegang struktural ya, dan juga ada keluarga yang juga nggak bisa kita tinggalkan ya karena kita wanita ya. Menurut Ibu bagaimana itu Bu, pandangan seperti itu Bu? Terima kasih Mbak Tara. Mungkin pada saat ini saya selain ibu rumah tangga, seorang istri juga, seorang Kepala Pemulihan Aset dan Barang Bukti juga. Mungkin pekerjaan yang tidak mudah, tapi ternyata alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Dan kita melihat dari era Kartini ini sebagai contoh, di mana kita sebagai contoh dari keluarga, anak-anak, serta staf-staf di kantor. Mungkin untuk di momen Hari Kartini ini kita lebih kepada memberikan contoh yang terbaik. Gitu aja, dapat membagi waktu, dapat membagi peran, di mana menjadi ibu, di mana menjadi pimpinan. Mungkin itu Mbak Tara dan Ibu Novita. Jadi yang selama ini yang dulu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ya, bahwa kita itu perempuan juga boleh dong berpendidikan ya. Kalau bahasa dulu tuh nggak hanya di dapur sumber kasur lah ya. Ya alhamdulillah saat ini sudah bisa dirasakan ya Bu ya. Ya betul. Untuk jabatan juga sudah di kejaksaan ini juga tidak ada ya Bu ya, misalnya agak di lain nih kalau perempuan dipandang lain gitu. Gimana Bu kalau di kejaksaan ini Bu? Alhamdulillah setelah emansipasi wanita era Kartini dengan tampil untuk memperjuangkan ya, jadi kesamaan transgender kita, di mana kita sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita mampu bisa menyukseskan apa dari program pemerintah Asta Ciptanya Bapak Presiden Prabowo, di mana di bidang saya khususnya pemulihan aset dapat memulihkan keuangan negara berupa PNBP kita yang di tahun 2025 alhamdulillah sudah sampai 45 miliar. Wow. Nah, perlu ditegaskan Ibu, takutnya netizen nanti 45 miliar itu kemana? Nah, dikira nanti jangan-jangan tuh Bu Lili ini ya. Kemana itu Bu? Itu PNBP itu kembali ke kas negara. Jadi yang berhak itu negara untuk
menambah porsi negara, kita telah memulihkan keuangan, kita mengembalikan keuangan itu ke kas negara, bukan untuk kita bagi-bagi gitu, enggak. Enggak ya, netizen tolong ya, jangan dipelintir netizen. Jadi untuk negara diolah kembali ya, untuk Iya, rakyat betul. kembali ya Bu ya. Iya, digunakan untuk kesejahteraan rakyat pastinya. Iya, betul. Karena kan kas negara ya Bu ya. Iya, betul. Nah, sumbernya itu dari mana aja itu Bu? Bisa dari pemulihan aset, penelusuran aset negara yang disita, terus kayak terdakwa yang harus menjalani subsidi tapi dia tidak menjalani, kita telusuri asetnya, kita aset racing. Iya, betul. Ganti rugi juga Bu ya. Iya, betul. Oh, dendanya itu ya biasanya. Iya. Betul. Jadi alhamdulillah, walaupun di kepemimpinan saya kita bisa, yang katanya perempuan tuh nggak bisa, alhamdulillah ya, dengan dukungan seluruh struktural maupun teman-teman itu aja di Kejari Bandar Lampung. Luar biasa. Berarti ini juga harus turun lapangan ini. Iya. Iya, karena kan penelusuran aset. Jadi nggak bisa lagi pura-pura saya nggak punya aset, nggak bisa. Ada Bu Lili turun langsung ke lapangan, akan mencari aset kalian gitu ya kan. Kalau untuk Bu Tia ini, Bu Tia bagaimana Bu Tia? Jadi kalau menurut saya laki-laki dan perempuan di era sekarang dan kedepannya itu sudah memiliki kesempatan kerja yang sama, termasuk di dalam bidang hukum, dalam semua bidang. Jadi kesempatan kerja, kesempatan meraih pendidikan gitu. Hanya mungkin wanita ini terlihat memiliki beban ganda. Betul. Mungkin kalau ibu rumah tangga yang juga melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dia harus melaksanakan kewajiban juga di tempat pekerjaannya gitu mungkin. Nah, jadi dilemanya itu kalau sekarang kita lebih ke aware dengan sosmed, itu di sosmed yang ketika wanita menunjukkan kalau wanita sukses, kemudian muncul opini, oh tidak mengurusi dan tidak peduli dengan keluarganya, fokus hanya dengan pekerjaan. Hanya karir. Jadi image seperti itu yang muncul dari netizen bahasanya sekarang ya Mbak ya. Kemudian kalau perempuan itu tidak bekerja tapi hanya mengurusi rumah tangga, tidak support suami, muncul lagi bahasa seperti itu. Nah, itu makanya khususnya perempuan yang seperti contohnya Bu Lili dan teman-teman yang lain dan saya yang mau menjalani jabatan struktural seperti kami, itu di era sekarang itu sudah mulai diberi space, artinya diberi kesempatan, diberi space, diperhitungkan. Jadi nggak beranggapan lagi ini perempuan nih kayaknya enggak, tapi memang sesuai dengan kapasitasnya, ya. Dan juga sesuai dengan kemampuannya. Oh ini mampu ini, bisa ini ya kan, nggak bisa lagi dia perempuan. Enggak deh gitu. Alhamdulillahnya wanita di era sekarang sudah bisa membuktikan gitu dengan kesempatan yang diberikan dengan pada kita gitu, para wanita, dan wanita di era sekarang itu sudah bisa membuktikan bahwa bahkan banyak wanita yang lebih sukses daripada laki-laki gitu, namun kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Jadi menangkis opini netizen yang seperti tadi saya sampaikan. Ya, sekarang ini kan kalau zaman anak-anak sekarang ini bilangnya Gen Z ya. Nah, nih, jadi saya pengen tahu nih dari ibu ini apa sih Bu nasihat ataupun masukan nih untuk para Gen Z, para ya yang bisa dibilang nanti akan menggantikan kita di masa mendatang ya, agar misalnya perempuan-perempuan zaman Gen Z ini juga nantinya strong gitu kan. Karena yang tadi Bu Tia sampaikan sebenarnya perempuan ini malah multi talenta bener, kita tuh harus bisa semuanya gitu. Apa nih Bu untuk para Gen Z kita ini? Pesannya nih Bu. Alhamdulillah saya sebagai kepala pemulihan aset itu staff saya itu 90% perempuan. Nah, Gen Z nih. Sudah bukan Gen Z lagi tapi alpha. Karena ada yang kelahiran tahun di atas 2000 kan. Jadi mereka itu sudah kelahirannya udah bukan Z lagi tapi alpha. Pesan saya sebagai ibu atau sebagai leader lah, memegang pejabat struktural, mungkin saya berangkat pagi tepat
sampai kantor tepat waktu, terus saya disiplin waktu, disiplin untuk apel pagi tetap dilaksanakan, terus hari Jumat absen sesuai dengan ketentuan perkantoran. Mungkin itu contoh dari awal. Ya, benar-benar karena katanya kan teori sama praktek itu lebih bagus praktek. Jadi Iya. Bu Lili ini lebih ke mencontohkan agar para Lebih generasi disiplin. muda ini nih loh contoh seperti ini ya. Mantap nih. Dan kalau untuk pekerjaan sendiri, karena statusnya itu pengelola barang bukti, lebih teliti. Nah, saya memberikan contoh secara administrasi, misalnya ada tahap 2 penyerahan barang bukti, saya lebih ke coba diteliti satu-satu, saya memberikan contoh, diteliti barangnya benar enggak, sesuai komposisinya atau enggak, mungkin lebih ke praktik itu. Disiplin untuk datang ke kantor, untuk pekerjaan dia disiplin juga, mungkin itu dari awal itu. Intinya memberikan contoh. Iya, betul. Teladan. Kalau Bu Tia nih gimana Bu Tia? Baik, kalau dari saya sendiri untuk apa bahasanya anak-anak muda sekarang. Iya. Kembali lagi saya nyebut anak-anak muda, kok kesannya saya udah kembali. Saya nggak ikhlas nyebutin dia seperti itu soalnya. Yang penting walaupun usia kita sudah menambah, jiwa kita masih muda. Jiwa Soalnya saya kayak nggak ikhlas nyebutin anak-anak muda gitu. Saya nggak termasuk saya gitu. Baik, kalau pesan saya untuk teman-teman deh ya. Biar start. Buat teman-teman para kaum wanita untuk menghadapi era kedepannya, pesan saya manfaatkan kesempatan yang ada gitu, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu. Tumbuhkan percaya diri, maksudnya kesampingkan artinya perbedaan yang itu mungkin zaman dulu mungkin terlihat sekali kesetaraan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di zaman dulu. Namun kan sekarang sudah banyak prasarana dan kesempatan yang sudah disajikan ke para wanita. Jadi pesan saya manfaatkan kesempatan yang ada, berupaya maksimal gitu. Maksudnya maksimalkanlah potensi kita yang ada dengan kesempatan yang sudah ada, dengan era yang sekarang sudah maju gitu. Jadi tidak ada lagi kesetaraan, bahkan banyak wanita-wanita yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa jadi pemimpin seperti itu. Baik, itu aja pesan. Oh ya Bu, nah kan kita tahu ya Bu ya, kita tahu bersama, apalagi kita kan di kejaksaan ya Bu ya, pasti inilah ya banyak kita tahu bahwa ada juga nih perkara-perkara yang perempuan itu juga masih banyak loh mendapatkan kekerasan gitu kan ya. Nah juga mungkin ada juga yang belum mendapatkan keadilan gitu. Intinya itu perempuan itu juga pasti ada berjuang di jalannya masing-masing gitu ya. Ada mungkin berjuang karena anak, berjuang karena ekonomi, berjuang karena suami, berjuang karena mertua. Yang mana yang curhatan yang mana nih? Curhatan yang mana? Nah, ini mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan untuk sesama kita, para wanita yang sedang berjuang di jalannya masing-masing itu bagaimana Bu? Baik, untuk para perempuan dan wanita di luar sana, tetap semangat, tetap berkarya, maksimalkan potensi yang ada di diri kita, manfaatkan kesempatan yang ada. Nah, untuk wanita-wanita dan perempuan yang sedang menghadapi atau menjalani hidupnya masing-masing dari berbagai macam kondisi. Sekarang sudah banyak, pemerintah sudah memfasilitasi dengan banyaknya lembaga-lembaga perlindungan wanita yang dapat memfasilitasi kita terkait keluhan-keluhan dan kendala terkait hukum ataupun kehidupan sosial kita lainnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Keren banget nih. Sekarang Bu Lili nih. Gimana Bu Lili? Oke, untuk perempuan di luar sana yang Apapun, sedang berjuang di jalan semua proses masing-masing, itu dapat saya terlaksana. menyampaikan bahwa setiap langkah yang kalian ambil itu sangat berharga. Sekecil apa, tidak semua usaha langsung dapat dihargai, dan tapi itu bukan berarti perjuangan kalian akan sia-sia. Tetap percaya bahwa kalian mampu, paling kuat, dan kalian layak untuk berhasil. Wih, so sweet banget, kayak nasihatin diri saya juga. Saling berpelukan. Iya, sama wanita, Masya Allah ya. Dari obrolan pada hari ini, jadi kita sadar ya, perempuan itu sebenarnya mempunyai
peran yang luar biasa Benar. dalam kehidupan ini, ya. Kalau ibu itu perempuan itu adalah madrasah utama, kalau di iya. Islam ya, madrasah utama untuk berdirinya suatu negara malah katanya kan gitu ya. Jadi setiap perempuan juga memiliki kekuatan dan perannya masing-masing gitu ya. Jadi Kartini zaman sekarang ini memang harus lebih kuat ya. Lebih kuat secara fisik, batin ya Mbak ya. Jadi untuk terus berjuang, kita lanjutkan perjuangan RA Kartini kita ya. Betul. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah memberikan inspirasi pada hari ini. Setiap perempuan adalah Kartini jalannya masing-masing. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.